Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bu Rustika Nugraini, Eshum M.Medcom sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan proyek dari kelompok kami, yaitu permasalahan pengelolaan sampah di Pulau Alor dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikut merupakan nama anggota dari kelompok kami. Sebelum itu, kami mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ali Ridho, NIM saya 1011910008. Saya Liang Atika, NIM 1012010008. Dan saya sendiri Muhammad Rizal Fadili dengan NIM 1012010048. Kemudian saya Reza Amelia Kristanti dengan NIM 10120100058. Dan yang terakhir ada saya Wadatul Jazria dengan NIM 10120100079. Baik, terima kasih rekan-rekan. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Rizal. Sebelum kita beralih ke masalah utama, saya akan sedikit menceritakan tentang latar belakang dari Kabupaten Alor. Kabupaten Alor merupakan salah satu wilayah pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Alor terdiri dari 20 pulau dan 17 kecamatan. Namun yang telah dihuni hanya 8 pulau. Dari ke-8 pulau tersebut, Pulau Alor adalah pulau yang memiliki penduduk paling banyak dan mobilitas yang paling ramai. Next. Karena Pulau Alor memiliki penduduk yang paling banyak, Pulau Alor menjadi pulau penyumbang sampah plastik terbesar di Kabupaten Alor. Hingga saat ini, sampah plastik yang sengaja dibuang sembarangan masih sering ditemukan di berbagai tempat. Sampah plastik tersebut biasanya berupa botol plastik, sedotan, kantong plastik, dan kemasan plastik lainnya. Sampah plastik tersebut biasanya ditemukan di pesisir pantai dan tempat-tempat wisata di Pulau Alor. Padahal sudah disediakan tempat-tempat sampah di sekitar tempat wisata dan tempat pesisir pantai. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Alor masih kurang kesadaran atas penempatan dan pemanfaatan sampah plastik. Dan hal tersebut juga yang membuat kelompok kami memilih tema nomor 7, yaitu tentang waste management atau pengelolaan sampah plastik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk solusinya yaitu kami menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu offline dan yang kedua online. Untuk yang offline yaitu kami langsung datangi ke Pulau Alor untuk mengedukasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga lingkungan, program 5R, dan pengelolaan sampah. Untuk yang online hampir sama dengan offline, hanya saja membedakan yaitu kami menggunakan website sebagai medianya. Next. Ada apa aja sih program 5R itu? Yang pertama ada reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle, yang keempat replace, dan yang terakhir rating. Yang pertama reduce. Reduce artinya mengurangi sampah. Kita bisa mengurangi sampah dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak banyak menghasilkan sampah. Seperti lebih memilih makanan segar dibandingkan dengan makanan kemasan. Karena sampah dari makanan segar umumnya bisa terurai di alam dan tidak merusak lingkungan. Yang kedua, reuse, artinya menggunakan kembali. Barang yang sama bisa kita gunakan berkali-kali. Seperti merayakan hari raya tidak perlu beli baju baru. Baju yang lama juga masih bisa kita gunakan. Lalu kita juga bisa menggunakan kantong belanja yang sama berkali-kali. Dan bisa membawa bekal, dengan tempat bekal juga bisa kita lakukan ketika hendak bepergian. Yang ketiga adalah recycle, yang artinya mengelola kembali. Barang-barang yang tidak berguna bisa menjadi berguna kalau diolah kembali. Sampah organik, misalnya sayur dan buah, dapat diolah menjadi kompos. Lalu, kain perca dapat dibuat jadi selimut atau keset yang indah. Yang keempat
Ada replace, artinya menggantikan. Mengganti barang dengan lebih ramah lingkungan juga bisa kita lakukan. Seperti dengan mengganti gelas plastik sekali buang dengan gelas kaca. Lalu kita juga bisa menggunakan lampu di rumah dengan lampu hemat energi. Yang terakhir, rating, artinya memikirkan kembali. Ketika kita mau membeli atau menggunakan sesuatu, kita bisa memikirkan kembali apakah barang itu akan menghasilkan sampah, apakah sampah berbahaya bagi lingkungan, dan apakah barang itu benar-benar kita perlukan. Next. Jadi website kami bernama Googlin Alor. Googlin Alor ini bertujuan untuk mengurangi dan menangani sampah terutama di Pulau Alor ini. Dan website ini berisi tentang edukasi mengenai sampah seperti bagaimana menjaga lingkungan sehingga terhindar dari sampah dan mengenai program 5R untuk memelihara wilayah di sekitar Pulau Alor dan juga memiliki informasi mengenai jenis-jenis limbah dan mengelolanya sehingga sangat penting dalam hal pembelajaran. Next. Goals kami sendiri terhadap adanya permasalahan yang ada pada Pulau Alor sebagai salah satu penyumbang sampah terbanyak seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian kami membuat solusi dengan adanya pengadaan sosialisasi secara offline dan online. Maka dari itu, dengan adanya sosialisasi dan website online, diharapkan masyarakat atau warga Pulau Alor dapat lebih termotivasi lagi dalam menjaga Pulau Alor dan lebih peduli atau peka terhadap lingkungannya, yang nantinya juga akan berguna buat mereka sendiri. Misal jika dengan pulau mereka yang bersih dapat menambah perekonomian masyarakat Pulau Alor, karena jika pulau mereka terlihat bersih, para wisatawan akan lebih banyak lagi yang datang ke sana. Dan yang terpenting, lingkungan mereka akan lebih bersih dan sehat. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.